Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammad salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Kelanjutan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib rahimallahu ta'ala wa nafallahu bih min ulumihi wa ulumina fi darina amin ila angal wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwal. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran, saat membaca Al-Quran, adab, tata cara dan sopan santun yang sempurna dalam membaca Al-Quran, sehingga mendapatkan pahala yang paling sempurna. Jadi baca Al-Quran itu ada pahalanya 100, 70, 40, 50, 30, 10, 5. Dari 70 sampai ke bawah, macam-macam, tergantung adab, tata cara, tata krama membaca Al-Quran. Dan yang paling sempurna dapat nilai 100. Yang pertama, minat toharati wastiqbalil kiblah, baca Al-Quran dalam keadaan suci menghadap kiblat. Wah, ini 100. Wasukunil jawarih, dan tenangnya badan, baca Al-Quran tenang. Wakilatil iltifat, sedikitnya tola-tole. Paling tola-tole cuma kalau ngelihat dari kanan ke kiri baca Al-Quran. Bukan enak-enak baca Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Sabar ya. Tole pole. Demah jong. Wa ilaihi turja'un laqad khalaqnal insana. Apa arda? Ini sedikit pahalanya toh. Turun, pahalanya turun, tidak banyak. Yang banyak bagaimana katanya Habib Abdullah Al-Haddad? Jangan banyak tole. Kecuali kalau darurat. Di darurat tepatnya baca ada ular, itu lihat tole, Pak. Cepat lari, ya. Nah, baca Al-Qur'an ada tole, tidak boleh noleh bi Habib, udah ular lewat. Ya, ada ular lewat, ya dimakan inti. Ma'ajam ilhammi wa tarki tafriqin nazar, dengan banyak memikirkan Al-Quran dan meninggalkan pemisahan, yakni meninggalkan melihat dari Al-Quran, berpisah daripada melihat. Artinya paling sempurna bacaannya Al-Quran itu melihat Al-Quran. Loh, saya hafal beb, lain Pak, pahalanya lain. Orang baca tanpa melihat, dengan melihat itu pahalanya lain. Saya hafal Al-Quran, walaupun hafal Al-Quran. Habib Salim bin Abdullah Syatiri, guru saya, beliau tuh kalau baca Al-Quran pasti megang Al-Quran. Ada yang tanya, beb, sampean kan hafal Al-Quran, Al-Quran sudah hafal, lo kok sih megang? Apa katanya Habib? Saya mau bukan cuma lisan saya yang ibadah sama Allah, tapi mata saya juga ibadah. Jadi megang Yasin saat tahlilan itu bukan bukan goblok, malah yang pinter seperti itu. Kenapa? Pahalanya nambah. Matanya ibadah, nambah pahala. Lisannya ibadah, nambah pahala. Yang sok sombong itu tidak megang Yasin wal Quranil Hakim, apal. Apal. Saya apal, beb, tidak ada masalah. Saya tidak pakai megang Al-Quran, hafal Yasin, bagus. Lebih bagus lagi dengan melihat Al-Quran, pahalanya lebih.
Lebih. Loh, orang melihat Al-Qur'an tok ini sudah pahala. Sama seperti melihat Ka'bah. Orang melihat Ka'bah saja walaupun cuma gambar, cuma foto, pahala. Satu kali lihat satu pahala, satu kali kedip lagi satu pahala. Jadi kalau ngelihat Al-Qur'an enak, apa ngelihat Al-Qur'an itu enak dikedip. Banyak pahalanya ya. Sama seperti ngelihat Ka'bah. Ngelihat Ka'bah berkedip-kedip ini berpahala-pahala, berbanyak-banyak pahalanya. Wa antakuna nadhifal badan wa thiyab wal makan. Suci ya, bersih, bajunya bersih, badannya bersih, tempatnya bersih. Loh kalau najis beb, tidak ada masalah karena ini bukan sholat ya. Sampai baca Al-Quran dalam keadaan baju najis, tidak ada masalah, pahalanya kurang. Yang saya sebutkan ini kamal, sempurnanya pahala membaca Al-Quran. Karena beda saat kita membaca Al-Quran bajunya apa ini, tangan pendek sama baju tangan panjang, beda. Apa bedanya beb? Adabnya, tata keramanya. Sampai baca Al-Quran bukan dosa ya, ndak dosa. Sampai baca Al-Quran hatta ndak bajuan, ndak masalah, ndak ada masalah, cuma pahalanya yang beda. Baju najis beb, saya megang Al-Quran baju saya najis, ndak ada masalah. Tempat saya najis, tidak ada masalah. Cuma yang kita jelaskan baju yang suci, tempat yang suci, badan yang suci untuk menambah kesempurnaan pahala membaca Al-Quran. Wa tayyibur raihah, pakai minyak wangi yang enak. Hadihi wa akmal wa afdal. Wah ini yang paling sempurna dan yang paling afdal. Mau baca mau ngaji Al-Quran maki minyak wangi ya tidak masalah, bebeng kelencepan tidak masalah ya. Al-Quran tidak punya hidung, tidak ada masalah ya, mare-ngare ki abu celetong baca Al-Quran tidak ada masalah, cuma sempurnanya Al-Quran kurang. Sempurnanya Al-Quran kurang. Di Hadramut, di Tahrim tuh banyak orang hafal Al-Quran, tapi tetap kalau darusan tetap megang Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak mau lisannya tok ibadah, matanya juga ibadah. Ini salah satunya. Walau seandainya anak qari'a qara'a, seorang yang qari yang membaca Al-Quran wa huwa muhditsun, tidak punya wudu, wa ghairu mustaqbil kiblah, ya tidak ngadep kiblat. Kalau tadi kan sempurnanya punya wudu, ngadep kiblat, tenangnya badan, jangan terlalu banyak toleh, sucinya badan, sucinya baju, sucinya tempat, dan pakai minyak wangi. Ini paling afdol, paling akmal. Kalaupun tidak begitu beb, tidak punya wudu, ya tidak ngadep kiblat, ya tidak ngelihat Al-Quran, umpamanya hafal sambil macol Yasin wal Qur'anil Hakim, kan tak kira punya wudu itu ya. Walid sambil macon, Walid baca Yasin, Walid ya. Baca kulhu sambil macul, kul wallahu ahad Allahu samad. Gimana ini kata Habib Abdullah Al-Haddad? Atau dia itu dalam keadaan berdiri atau sedang jalan atau sedang tidur miring muttaji'an, jaza dalika, boleh, tidak ada masalah. Ini kalau hafalan ya, yang hafal. Kalau megang Al-Quran ya harus punya wudu lain. Walahu fi tilawati fadlun wa thawab, ada keutamaannya bagi dia di dalam membaca Al-Quran, itu ada keutamaan dan pahalanya ada. Lakin duna thawab, tapi bukan pahala man yakunu ala madzakarnahu, bukan pahala seperti yang sempurna tadi, yang disebut tadi. Min husnil adab, dari bagusnya adab, berakmal hayat, keadaan yang sempurna. Jadi tata krama, baca Al-Quran pakai tata krama. Oh ini baca Al-Quran ya Allah, sudah kayak baca koran. Baca Al-Quran kayak baca koran. Banyak sekarang seperti itu. Tsumma ilamu rahimallah, ketahuilah engkau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah, anna qari'ul Qur'an, sungguhnya orang yang sering baca Al-Qur'an, wa hafiduhu, dan membaca dan menghafal Al-Qur'an,
Indallahi bimakanin, disandingnya Allah tuh punya tempat tersendiri. Orang ahli Al-Qur'an ini yang ngajar ngaji terutama ya, itu kan qori itu. Jadi qori ini bukan yang qiraat tok itu, bukan. Yang ngajar ngaji guru langgeren itu, alif ba ta, itu punya tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada yang bilang kiainya kiai, yaitu kiainya para kiai, ya guru alif-alifan itu. Alif ba ta, oh, itu kiainya para kiai itu. Karena sampai tidak bisa jadi kiai kalau tidak melewati belajar alif dan ba ta dan lain sebagainya. Orang yang membaca Al-Qur'an dan yang hafal itu punya tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, wa huwa bihi mahirun, dan dia mahir, artinya tajwidnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, pelan-pelan, tadabbur, mahirun ma'a safaratil kiramil bararah, dia itu nanti mahir ya, mahir itu pandai membaca Al-Qur'an, bagus bacaannya, huruf-hurufnya bagus, tasydidnya bagus, ininya bagus. Bagaimana katanya? Nanti dia itu satu perjalanan, artinya satu rombongan sama siapa? Kiramil bararah, orang mulia dan orang saleh. Orang mulia dan orang saleh nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu rombongan. Lah orang yang baca Al-Qur'an dengan adab, tata krama, pakai tajwid dan lain sebagainya, nanti dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang saleh. Kaget sampean, loh, ini kan kiai. Kan saya bukan kiai, kok saya bangkit sama kiai? Kenapa? Ternyata sampean membaca Al-Qur'an dengan adab, tata krama dan ilmu membaca Al-Qur'an dengan tajwid, tadabbur, tak kesusu-kesusu baca Al-Qur'annya. Sedangkan orang yang yaqra'uhu, yang membaca, wa yuta'ti'u, yakni membacanya gagap. Baca gagap ini biasanya ada dua. Kalau tidak belajar baca, kalau enggak memang jarang. Kalau sudah jarang baca, kan banyak ya, suruh baca, ayo baca, yaka dul yaka ya, ini ya, anak-anak belajar itu kan ada ya. Atau yang jarang baca Al-Qur'an, la roy tak ada mari la roy ba fihi hudan oli boli hudan tak ada mari. Ini lain pahalanya Pak ya. Alaihi syakun, itu ta'ab, dengan ta'ab, bacanya dengan ta'ab, alahu ajran. Nah, dia ada dua pahala juga, ada pahala. Atau dia gagap, memang dari khilgohnya dia gagap, memang orangnya gagap. Karena ada orang kalau ngomong iya deh ya itu kan ada. Suruh baca Al-Qur'an ini tidak boleh jadi imam. Orang kalau gagap ya tak ya tok atau ada beberapa ya itu tidak boleh jadi imam. Tapi kalau dia sendiri baca dalam sholat sah. Allahu Akbar, Bismillahirrahman, ini untuk dia sendiri sah. Tapi kalau jadikan imam tidak sah. Lah orang seperti ini tapi dia tetap berusaha terus membaca Al-Qur'an, ajran, dua pahalanya, double. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, hum ahlullah wa khassatihi, mereka itu ahlullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab ini juga dikatakan afdhalu dzikri qiraatul Qur'an. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Walaki ila ghairi dzalika, kepada selain itu, minal fadaili alladzi warada bi akhbar katsira syahira, banyak sekali keutamaan-keutamaannya daripada hadis, akhbar, wal athar, itu banyak sekali omongannya para sahabat, daripada para nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya membaca Al-Qur'an. Makanya kenapa orang sekarang
sama orang dulu kok lain. Orang dulu Masya Allah, Islam dulu jaya, sekarang tak berdaya. Islam dulu jaya, zamannya Harun ar-Rasyid yang punya rumah sakit terbesar di dunia itu Baghdad. Aromaterapi yang sampai kalau masuk rumah sakit kan bau khas ya, itu sudah ditemukan. Aroma mawar itu sudah ditemukan di zamannya Harun ar-Rasyid. Semuanya sudah bagus semua zaman itu. Kenapa kok jaya Beb? Islam dulu jaya, menguasai 2/3 dunia. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ada 2 yang ditinggalkan oleh umat sekarang dari umat dahulu. Yang pertama qiraatul Quran, istiqomah baca Al-Quran. Tidak ada orang sekarang sudah, tidak ada. Makanya yang paling ditakuti sama orang kafir itu bukan orang baca Alfiyah. Sampean hafal Alfiyah? Tidak takut orang kafir, Pak. Tidak takut. Hafal apa ente? Saya hafal Zubat. Tidak takut orang kafir. Tapi begitu sampean hafal Al-Quran, wah dikeker, keker, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu orang yang menjaga dan mengamalkan Al-Quran tidak bisa dikalahkan. Itu mereka tahu. Makanya mereka mau menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Dikasih segala macam idola, ini sepak bola ya. Kalau anak-anak dulu walaupun tidak mondok tahun 90-an 80-an ya, sore belum maghrib ada di musola. Sekarang maghrib Allah a'lam ada di mana sudah. Kalau tidak mondok maghrib ada di jalan. So kenapa? Karena memang itu yang diinginkan oleh mereka. Mereka tuh kepinginnya kayak gitu. Kita jauh dari Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran maka kita jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah ya dekatnya ke setan. Kalau sudah dekatnya ke setan gampang godanya. Orang kafir tidak takut sama orang yang sholawatan. Ya Nabi salam alaika. Tidak takut, elak gelap. Diketawain, malah didukung, dikasih bantuan. Butuh apa ente? Son, ya saya kasih son. Tapi begitu ente hafidul Quran dan mengajak orang lain untuk menghafalkan Al-Quran, dikeker sampean sudah, cekrek, di sniper, der. Kenapa? Paling bahaya orang yang hafal Al-Quran. Iya, bahaya Pak bagi mereka. Kenapa? Al-Quran di segalanya. Makanya saya paling senang sama santri yang hafal Al-Quran daripada hafal Alfiyah. Ahsan ini tidak usah hafal Alfiyah, pokoknya hafal Al-Quran. Kenapa? Alfiyah tidak nunjukkan. Walaupun itu memang untuk panduan membaca kitab, tapi yang langsung dari Allah Al-Quran. Makanya Imam Nawawi itu kalau ngajar santrinya, Imam Nawawi ini Pak ya, itu pasti suruh hafal Al-Quran dulu. Kalau hafal Al-Quran sudah hafal selesai Al-Qurannya baru dikasih nahu. Imam Ibnu Hajar begitu, baru dikasih Alfiyah. Hafal Al-Quran baru dikasih Alfiyah, baru dikasih nahu, baru kasih sorof, belajar bahasa Arab, fikih, semuanya. Kalau sekarang kan enggak ya. Anak sekarang disuruh hafal Al-Quran, panas cetak, panas banyak tulisan, mau tak panas, panas. Udah kuat saya baca Al-Quran, enggak kuat. Kenapa? Ente banyak setannya. Kalau udah ada setannya kan kuat. Kalau udah ada setannya kuat. Kalau banyak setannya enggak kuat. Makanya penting Pak. Yang paling ditakuti sama orang kafir itu hafidul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, karena punya pandangan khusus. Orang hafal Al-Quran ini enggak bisa dibojo Pak. Enggak bisa dibojo, tidak bisa dibeli. Walakin dianjurkan yang bagi liqari'il Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran dianjurkan an ya'rifal lil Quran haqqahu, harus tahu hak-haknya Al-Quran. Wa ma yajibu lahu, dan apa yang diwajibkan dengan Al-Quran, minal ihtiram wa ta'zim, memuliakan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Wa ma tu'ayyinu alaihi minal akhdhi minal amali bima fihi, dan juga mengambil darinya dengan mengamalkan apa-apa bima fihi, apa yang di dalam Al-Quran. Wa ma ursyida ilaihi bihi jamilil awsaf, yang petunjuk dalam Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya sifat. Dari Al-Quran itu kalau mensifati sebuah sifat ya itu indah sekali.
Luar biasa Al-Quran ini. Kayak dicontoh orang munafik itu bagaimana, orang kafir bagaimana, orang mukmin bagaimana. Kan di awal Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan sudah ada itu ya. Nah sampai tinggal cari saya ini bagi yang mana, yang mukmin, yang munafik, apa yang kafir. Tinggal cari ente. Oh saya ada di golongan munafik, Beb. Rubah. Loh, kok saya ada di golongan kafir? Rubah. Itulah gunanya baca Al-Quran. Benih karo dente hataman pulan berdengguring ya. Ndak baca Al-Quran kalau udah ada dang gorengnya. Ndak baca Al-Quran kalau udah ada koleknya. Nunggu kapan baca Al-Quran? Darusan. Itu pun milih. Mana musola yang enak ini? Ada mata-matanya. Naruh mata-mata. Lakon apa? Lakon Hirul dia. Bicidullah ya. Dicari dulu. Dan merul desa kolek anu sekonek. Sedesa beda kolek semangkah turin lemaan. Berangkat. Kep. Itu mau dapat pandangan khusus dari Allah bagaimana? Nah, dapat. Wa hadza in kana matluban min amatil muslimin. Ini yang dipinta terhadap semuanya orang Islam. Wa huwa ala qari'il Quran, lebih-lebih yang membaca Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, apalagi sampai tahu tafsirnya. Aujaba wa akad, lebih wajib dan lebih ditekankan mengamalkan Al-Quran. Wa huwa bihi ajdarul wal ula. Itu yang paling penting, yang pertama. Karena semua hukum ini larinya diambil dari Al-Quran. Wa fadli ma ma'u min kitabillah wa bayyanatihi wa bayyinatihi wa hujjajihi. Dalam Al-Quran itu juga ada keutamaan. Dalam Al-Quran keterangan-keterangan, dalil-dalil, semuanya yang dibutuhkan semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Sayyidina Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya ma'asyarul qurra, wahai orang-orang yang membaca, pembaca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu, jangan malu. Maksudnya begitu, jangan malu. Waqad faqad wadhahalakumut thariq, telah jelas bagimu jalan. Ini jalan apa? Jalan menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wastabaqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba Pak ya, dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba di sepeda, berlomba-lomba meleh mobil, goblok. Berlomba-lomba bangun rumah, mayan Pak. Berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Umpamanya ada satu orang nyumbang di pondok 1 juta, pepanas, nyumbang 1 juta, lu kok panas, laku 5 juta, ya Ji? Mungkin lah. Ada orang nyumbang 1 juta ke pondok, itu nyumbang ke pondok 1 juta, iya cok roreng soki, betak panas. Kalau mau berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Jangan ngelihat satu beli mobil, satu beli sepeda. Ada lomba yang goblok ini, lomba melarat ini namanya nih ya, lomba miskin, habiskan uang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang bagi li sahibil Quran, dianjurkan bagi orang baca Al-Quran, an yu'rafa bilaili idza nasana inumun, baca ya, yu'rafu, yang mengetahui, yakni memutala'a Al-Quran saat manusia tidur. Idza nasa muftirun wa binaharihi, dan saat siang hari juga baca Al-Quran saat manusia sibuk cari makan, muftirun, sibuk cari makan. Wa bihusnihi idza nasa yufrahun, dan dengan kesedihannya saat manusia gembira. Wa bibukaihi, dan dengan tangisannya saat manusia, idza nas yadhakun, saat manusia tertawa semua. Idza nas yakhudun, wa bisamtihi, dan dengan diamnya dia saat manusia saling berdebat, adu omong dan lain sebagainya. Wa bi khusyu'ihi, dengan khusyuknya, idzan nas yakhatalun, khusyuk walaupun bercampur berbaur-baur dengan manusia. Qultu, menurut Habib Abdullah Al-Haddad, makna kalam daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sesungguhnya yang dianjurkan bagi orang yang biasa baca Al-Quran, yutamayyizu sahibul Quran, membedakan antara orang yang baca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran.
Jangan sampean ahli baca Al-Quran tapi kelakuannya sama dengan orang yang tidak baca Al-Quran. Lo sampean kan bisa baca Al-Quran, kok tidak beda kelakuannya dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Tidak ada bedanya. Ya seharusnya ada beda. Malu terhadap Al-Qurannya itu malu. Wa bi ziyadati tashmiri fi ta'atil wa kasrati musara'ati fil khairat. Memperbanyak dengan menambah tashmir, yakni istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, wa kathratil musara'ati fi khairat, dan banyaknya mensegerakan dalam kebaikan-kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu. Tuh sampai lo orang Islam itu jangan menunda-nunda kebaikan. Gampang rezeki. Duhur tak bojong. Oh, kalau setengah situng gampang, nanti jam 2, setengah 3, asar kan jam 3. Ya gampang gemet. Aduh dah. Wasyidatil ihtiraz min ghiflah, sangat menjaga daripada ghaflah. Ma'amu janamatil lahwi wa kamalil khasyah, menjauhi sesuatu yang main-main dan kesempurnaannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebagaimana didawuhkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nazalal Qur'anu liyu'mala bihi fatakhadtum dirasatahu amalan. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan dan diambil pelajaran dalam Al-Qur'an. Amalan, sebuah pengamalan. Mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu dengan mengamalkan Al-Qur'an. Loh, kalau tidak tahu artinya minimal baca. Sudah tidak tahu artinya, tidak tahu tafsirnya, tidak tahu maknanya, tidak pernah baca. Aduh, lopot deh lah, Wak. Lopot deh, tepak kepatek potongnya kayak gini sudah. Bahaya, Wak. Sangat bahaya. Al-Quran ini nanti bisa menjadi yang memberikan syafaat kepada kita, bisa yang menuntut kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qari'u, orang yang biasa baca Al-Qur'an, mukhallidul ghafil, campur dia dengan ghafil, alladzi la ya'malu bil Qur'an, yang tidak mengamalkan dengan Al-Qur'an, wala ya'tamir bi awamirihi, dan tidak mengerjakan perintah-perintah Al-Qur'an, wala yunjaziru, tidak mencapat bizawajirihi, tidak menjaga dengan penjagaannya Al-Qur'an, wala yaqifu an hududihi, tidak berhenti daripada batas-batasnya Al-Qur'an. Jadi saat Al-Qur'an bilang jangan, pakun nekelakko, jangan, tetap dikerjakan. Lah orang-orang seperti ini nih gimana? Ini sudah, nanti ada hadisnya dari Rasulullah, faqad warada fi dhimmatil akhbar, ada hadis fi dhimmah fi dhammihi, yakni mencela terhadap orang yang baca Al-Qur'an tadi tidak mengamalkan Al-Qur'an. Baca tapi tidak mengamalkan, itu tercela. Lebih-lebih tidak baca. Wa jaa fi haqqi tashdidatun wa takhwifatun katsira, ada kamu dilarang, seakan-akan kamu dilarang. Lam yanhaka falasta taqra'uhu, kalau kamu tidak larang nanti kamu tidak baca. Begitulah. Wa qala alaihi salatu wassalam ja'adahu ilal jannah. Jadi tidak melakukan sesuatu yang keluar dari jalan Al-Qur'an. Tidak harus alim, tidak harus hafal. Loh, sahabat dulu kan bukan ngafal dulu, ngamal dulu. Makanya sahabat dulu itu hafal Al-Quran 23 tahun, lama. Sahabat tuh kalau ngafal Al-Quran, kenapa? Karena sibuk dengan amal. Jadi banyak sahabat itu yang tidak hafal Al-Quran tapi ngamalkan Al-Quran. Itu sahabat. Jadi banyak kan sekarang orang tidak hafal Al-Quran kan ya? Banyak. Berarti gimana? Tidak ada masalah, sahabat tidak hafal Al-Quran banyak, tapi yang paling penting mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Barang siapa yang jadikan Al-Quran ini imamnya, qadahu ilal jannah, nanti dituntun oleh Al-Quran kepada surga.
Wa min ja'ala wara'a dhahri saqahu ilal jannah ilal nar. Barang siapa yang Al-Qur'an dijadikan belakang punggungnya, artinya Al-Qur'an cuma dijadikan apa ya? Penguat atau legalitas dari apa yang dia kerjakan, sedangkan yang dia kerjakan itu menuruti hawa nafsunya. Kan banyak orang sekarang. Ya, Al-Qur'an dipakai dalil seenaknya. Jauh dari apa yang seharusnya daripada Al-Qur'an itu sendiri. Maka seperti itu gimana? Ya orang seperti ini pasti dituntun kepada neraka. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh kanjeng Nabi, an-naru, neraka ila fasaqatil qura'i. Neraka itu masuk neraka, Pak. Itu untuk orang yang fasik. Fasaqatil qura'i, baca Al-Qur'an tapi fasik. Gimana? Dia berdalil dengan Al-Qur'an tapi dia sendiri tidak mengerjakan apa yang dia omongkan, atau dia make dalil Al-Qur'an tapi untuk menguatkan nafsunya. Banyak zaman sekarang seperti itu. Seperti contoh, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wah, ini sama orang-orang yang tidak amanat. Ini diartikan begini, bertakwa, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin-pemimpin, pemerintah kamu. Wah, ini dijadikan dalil, Pak. Gimana? Ngeritik pemerintah haram. Padahal sampean lihat ya, kalimatnya ati Allah wa atiur Rasul ini tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Kenapa ulil amri tidak pakai atiu? Ati Allah wa atiur Rasul. Ulul amrinya langsung wa ulil amri minkum. Ini ada pembahasan juga ini di tafsir nih. Maksudnya ulil amri yang kita taat kepada ulil amri itu adalah ulil amri yang ati Allah wa atiur Rasul. Kalau ulil amrinya da ati Allah da atiur Rasul, tidak wajib inti taat. Inti taat karena takut ya tidak masalah. Daripada PATN beb yang nunduk sekali lah, ya iya sudah, tidak masalah lah. Nanti kalau saya demo beb pondok ditutup, ya sudah terosaki sudah. Nanti kan kita tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada pertanggungjawaban. Sampean ngamuk, sampean tidak ngamuk, sampean ikut, sampean tidak ikut, semuanya ada tanggung jawab. Semuanya ada resikonya masing-masing. Apapun yang sampean pilih itu ada resikonya masing-masing. Nah, seperti itulah ini ndak oleh sebagian orang yang pintar baca Al-Qur'an, yang menafsirkan Al-Qur'an, diartikan bahwa tidak taat terhadap pemimpin. Kalau pemimpinnya dolim wajib taat, ya sesungguhnya tidak wajib, taat pun tidak apa-apa. Umumnya ada pemimpin dolim, beb, kenapa kamu taat? Takut beb, ya dibunuh, bawa senjata, dor, ya tidak apa-apa. Ya memang untuk menjaga menjaga badan, tidak ada masalah sudah. Oh enggak beb, saya tidak mau taat beb, dek remah kisru umpamanya, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Semuanya ada resikonya. Cuma banyak yang mengartikan ini taat kepada ulil amri ini sama taatnya seperti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini salah. Makanya orang seperti ini katanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naru ila fasaqatil qurra. Neraka itu bagi orang yang fasik yang membaca Al-Qur'an, asra'u minha, lebih cepat kepada neraka, masuk neraka, ila abadatil authan, lebih cepat daripada orang yang menyembah berhala. Faham nggih? Jadi mereka yang baca Al-Qur'an tapi fasik dimasuk ke neraka dulu. Makanya saya ngomong berapa kali, kiai, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya masuk neraka dahulu, masuk neraka duluan. Jadi sebelum ahli maksiat, sebelum orang minum minuman keras, sebelum ahli zina masuk neraka, ya ulama ini dulu masuk neraka. Jadi neraka itu yang merawani ulama. Orang minum, ahli zina, nanti itu terakhir itu ulama dulu masuk dulu. Kalau ulamanya tidak mengamalkan
Al-Quran. Innal Quran gharibun fi jawfidz zalim. Quran itu asing sekali kalau ada di pinggirnya orang zalim, dipegang sama orang zalim. Wa annahu kam min qari'in, sungguhnya banyak daripada orang membaca Al-Quran, yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anahu, Al-Quran melaknat orang itu. Baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat. Ya modelnya seperti itu, seenaknya sendiri, mengikuti hawa nafsu, sampai naudzubillah min dalik. Kata-kata la taqrabu zina, wah diputer, wah kalau zina tidak boleh. Ya zina itu kan, kalau zina kan kulit ketemu kulit, nah itu nanti zina. Kalau pakai kondom tidak zina, oh tak beres dia. Pakai kondom tak zina, coba pada masuk dia. Nah, ini bahaya ini Pak, bahaya. Seenaknya. Ya maksud dari takrobu itu kan bersentuhan. Berarti kalau etalen plastik, ya, dikasih plastik tidak bersentuhan. Tuh pakai goceng agak ini Pak. Tidak waras. Lah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran seperti ini yang nanti masuk neraka duluan. Na'udzubillah min dzalik. Yakni mukhalafah lahu wa amalahu, berbeda amalnya dengan Al-Quran, ala khilafi ma yad'uhu ilaih, khilaf, berbeda dengan apa yang dia ucapkan, yang dia ajak kepadanya. Wa balagana annahu yu'maru bi anasin min hamalatul Quran, orang disuruh baca Al-Quran. Nah ini diperintahkan banyak-banyak manusia, orang yang membaca Al-Quran, ilan nar, digiring ke neraka. Qabla abadul asnam, sebelum penyembah berhala, sebelum orang kafir masuk neraka. Ini kiai kan pasti baca Al-Quran, kan ngaji tafsir. Tak kira kiai ngaji berimbon, kan tak kira, kan pasti ngaji tafsir apa, kan hamalatul Quran. Ini sudah digiring ke neraka dulu sebelum orang kafir. Jadi segelnya neraka itu para kiai yang buka, para ulama. Jaga beter ya. Sampai dapat praben, sampai dapat jandanya neraka. Oh iya, perawannya neraka siapa? Nah, iya, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Fayaqulun, kemudian mereka ini digiring ke neraka. Fayaqulun, mereka berkata, ayyubda'u bina qabla abdul asnam, ya Allah, engkau akan mulai dengan kami terhadap neraka daripada penyembah berhala. Maka dijawab kepada mereka, fayuqalu lahum laisa man ya'rif kaman la ya'rif. Beda orang yang tahu dan tidak tahu. Ben kan lah tahu. Tapi keunggulannya mereka ini, walaupun masuk neraka pokok tidak mati kafir ya. Ya kalau masuk duluan kan tidak kira mati kafir. Kalau mati kafir kan masuknya belakangan. Ya kan betul. Kalau masuk duluan berarti tidak mati kafir, karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Cuma dia muslim, tidak mengamalkan ilmunya, masuk neraka duluan. Plung, wis. Tidak lama Pak di neraka. Kalau orang kafir selama-lamanya. Ini tidak, sampai selesai dosanya, bersih, diangkat, diampuni, masuk surga berkat ilmu yang dia hafalkan. Ini barokahnya ilmu loh. Ilmu itu walaupun tidak diamalkan ya, pokok tidak mati kafir ya. Kalau mati kafir kan tidak kira masuk pertama. Ada kiai beb di surga ada, di rombongan ulama yang masuk neraka ada. Oh kafir aja lah. Kafir. Ada saya dulu kenal beb, umpamanya nanti di mahsyar sampai antum ngelihat, saya kenal satu ulama dulu beb, dicari di rombongannya ulama ada, ulama yang masuk neraka ada, dicari rombongannya mukminin yang masuk surga ada, berarti kafir. Kenapa? Kalau dia tidak mati kafir, dia akan dimasuk ke neraka pertama-tama. Berapa lama beb? Tergantung dosanya ya. Kalau dosanya banyak ya bisa sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Oh iya, lama. Lawang di mahsyar saja, di mahsyar dari yang pertama dihisap sampai terakhir dihisap itu 50.000 tahun. Di hadis apa? 50.000 tahun. Karena memang ada yang dihisap 100 tahun. Nabi Allah Sulaiman saja diriwayatkan dalam hadis 500 tahun hisapnya. Nabi Sulaiman, mun kaji Sulaiman tak tahu. Nabi Sulaiman 500 tahun.
Ada yang 1,5 jam selesai, ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun. Pokok total dari awal prit dipanggil 01 sampai berapa miliar makhluk itu 50.000 tahun. Baru mah pakai celok terakhir. Yang saya kalau baca hadis ini saya mikir, kalau dipanggil terakhir, apa tidak berdiri 50.000 tahun gini dok? Kalau dipanggil terakhir, makanya kalau punya anak kasih nama yang bagus ya, biar tidak lama-lama ngambil anunya, apanya, pemanggilannya. Punya anak dinamai Stephen, punya anak dinamai Valentino Rossi, terakhir pak, kasihan, 50.000 tahun. Makanya ada yang ini belum selesai hisapnya, yang ini sudah masuk neraka pure ya. Dapat berapa ribu tahun dia, ini masih hisap, ini popor ya lah. Ini di popo ini ulama yang tidak mengamalkan ini masuk neraka langsung pure, diangkat masuk surga asal tidak mati tidak mati kafir. Kenapa? Karena dia tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, harus begini, harus begini. Dia tahu, tapi tidak dia kerjakan. Ini. Makanya zaman sekarang ini naudzubillah min dzalik banyak sekali seperti itu. Wa fi ba'dil athar, ada sebagian kalam-kalam yang lain dikatakan anna qari'ul Qur'an idza raqibal ma'asi, kalau orang yang baca Al-Qur'an ini dia kena maksiat, artinya dia bermaksiat, Al-Qur'annya itu manggil yunadil Qur'an fi jawfi, di sebelahnya, aina zawajiri, mana kecegahanku yang kau baca, aina qawari imana, batasanku, aina mawaidhi, mana nasihat-nasihatku, terus sampai dia selesai maksiat. Wa qala al-Maimun bin Mihran rahimallahu taala, inna ahadahum yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'ana nafsahu. Ada orang baca Al-Qur'an tapi dilaknat oleh Al-Qur'an, yal'ana nafsahu, dia yang baca itu dilaknat oleh Al-Qur'an. Kok bisa? Kaifa dzalika? Kok bisa begitu? Qala, berkata, yaqra'u fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Itu yang baca-baca Al-Qur'an dilaknat oleh Allah. Kenapa? 'Alal kadzibin, karena mereka berbohong. Wa huwa yakdzib, dia juga berbohong. Ala la'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang yang zalim. Nah dia zalim, bukan maksiat kan zalim. Maksiat itu zalim kepada diri sendiri. Pokok maksiat itu intinya zalim. Imma inti zalim pada diri sendiri atau inti zalim sama orang lain. Walhasil intinya zalim. Maksiat, semua maksiat. Kalau mencuri double zalimnya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Oh iya pak, ngerabut embi sudah besar kecoh, ya kan zalim. Kepada dirinya sendiri zalim, kepada orang lain zalim. Ada zalim, wah bertingkat-tingkat pak zalim itu. Anwa'ud zalim bertingkat-tingkat. Wa fil hadis, ada juga hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal munafiqa alladzi yaqra'ul Qur'an, orang munafik itu baca Al-Qur'an mithlur raihanah, seperti minyak wangi. Thayyibur mithlu raihanah, rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Sampai minyak wangi gini kan, pahit kan, tapi baunya wangi. Itulah orang munafik. Anna, nanti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna aqwaman, ada sebuah kaum nanti, yaqra'unal Qur'an kama unzila, dia baca Al-Qur'an seperti yang diturunkan. Artinya dia tidak merubah Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an seperti yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yujawizu taraqiyahum, bacaannya itu tidak melewati kerongkongannya. Ya baca saja di lisan saja, tidak sampai masuk ke hati. Orang seperti itu yang merokuna minal Islam, dia keluar dari Islam kama yamruqu sahum minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busur. Ada anak panah tembak, cet, bres. Jadi mereka yang baca Al-Qur'an, orang munafik itu kalau baca Al-Qur'an imannya itu keluar seperti anak panah keluar dari busur. Sampai lihat film panah ya, Mahabharata udah ya diras seperti itu. Jadi imannya dia keluar. Kenapa? Tidak sampai terongkongan, sampai kerongkongan segini tok baca Al-Qur'annya.
Di sininya tidak ada. Kenapa? Dia baca tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Nas'alullahu ta'ala lutful afiyah. Amin. Wa taufiqa litamassuki bi kitabihi. Amin. Wa ilmi bihi wa fahmi fihi. Amin. Wa amala bima urshida ilaih. Amin. Ma husnul khatimah wa husnul aqibati fi umuri kulliha lana wa li ahbabina wa lil muslimina. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam.